Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, InsyaAllah kami selalu doakan mudah-mudahan kami, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, selalu diberikan ketenangan jiwa, kesejahteraan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia. Pertanyaan beliau daripada komentar, pertanyaan beliau seperti ini. Baik. Inti daripada pertanyaan beliau, mana yang lebih dahulu, hembusannya atau ciptaannya? Baik. Ketika kita membuka Quran, ketika kita membaca hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menceritakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menceritakan bumi, menceritakan langit, menceritakan batang tubuh manusia yang kasar ini, di dalam Quran maupun hadis Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kata khalaqa. Jadi khalaqa itu artinya telah dicipta. Ya. Jadi ketika kita melihat Quran maupun hadis, ketika Allah Ta'ala bercerita langit, ketika Allah bercerita bumi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang jasad manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan kata khalaqa atau dicipta. Namun ketika Allah Ta'ala bercerita tentang ruh, ya, bercerita tentang ruh, baik di Quran maupun di hadis, jarang kita temukan menggunakan kata khalaqa. Lebih sering kita temukan dengan menggunakan kata yang fuhu atau fanafakhtu fihi ruh mir ruhi. Jadi teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, nanti bisa cari di surat As-Sad ayat 72 maupun hadis, ya, di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau saya tidak khilaf itu hadis keempat, ya. Di sana juga menggunakan kata yang fuhu. Nah, yang fuhu itu artinya ditiupkan. Khalaqa artinya, ya, artinya diciptakan. Nah, di sini menarik. Sehingga muncullah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia, mohon maaf, saudara kami yang mulia, muncul pertanyaan, Kang Sukma, mana yang lebih dahulu hembusannya, ya, yang fuhunya, atau ciptaannya, atau khalaqonya? Baik. Di sini kami disclaimer terlebih dahulu, ya. Ini insya Allah apabila ada salah kata kami, tolong jangan diikuti. Tapi apabila itu sebuah kebenaran, insya Allah, ya. Baik. Ketika kita berbicara ruh, ya, maka kita menggunakan bahasa hembusan. Ya, ketika kita berbicara tentang ruh, maka kita berbicara tentang hembusan. Nah, ruh itu sendiri kita memang dibatasi tentang ilmu pengetahuan mengenai ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Andai kata ya Muhammad ada yang bertanya tentang ruh kepadamu, maka katakan ruh itu di sisi Allah dan tidak kuberi kalian ilmu kecuali sedikit. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia,
Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mulia pernah mendengar apa yang sudah kami sampaikan daripada video sebelumnya terkait masalah dua pengertian tentang wujudnya. Ada wujud hakiki dan ada wujud majazi. Nah, wujud majazi itu adalah wujud yang memiliki awalan dan juga memiliki akhiran, ya. Dan wujud ini terdiri dari warna, terdiri dari partikel, dari subatomik, dari sel. Intinya wujud ini bisa dikaji, yaitu wujud majazi. Nah, kalau wujud hakiki Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kita berbicara tentang wujud dulu? Karena ini kita berbicara tentang hembusan atau ciptaan. Baik. Semua yang dikategorikan wujud majazi itu statusnya adalah diciptakan. Diciptakan ini digunakan bahasa ini ketika ruang dan waktu sudah ada. Baik, saya akan menceritakan ya. Sebuah perumpamaan kasar yang tidak bisa mewakili makna sepenuhnya ya. Sekarang bayangkan sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada, kedua-duanya belum ada secara majazi. Yang ada saat itu adalah wujud hakiki. Ya. Jadi keadaan wujud hakiki itu tidak bisa dikategorikan ada seperti ada yang kita pahami secara wujud majazi ini, dan tidak bisa dikategorikan tidak ada seperti tidak ada yang kita pahami dalam wujud majazi ini. Ada adalah suatu keadaan dengan adanya. Tidak ada adalah suatu keadaan dengan ketidakadaannya. Ketika kita berbicara sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada, maka inilah yang kita sebut dengan zaman azali atau suluhi qadim. Ketika kita berbicara di sini, kita tidak bisa menggunakan kata dicipta, tetapi menggunakan kata hembusan, percikan. Ya. Tapi setelah keadaan ada dan keadaan tidak ada itu ada secara majazi, setelah ini baru kita bisa menggunakan kata dicipta. Baik. Apabila muncul pertanyaan, mana yang lebih dahulu hembusannya atau ciptaannya? Ketika kita berbicara sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada, saat ini kita berbicara tentang hembusan. Maka saat ini yang namanya ruang dan waktu belum ada. Jadi kata sebelum, kata sesudah, kata saat itu tidak bisa disematkan saat ini. Bahkan kata saat ini juga tidak bisa disematkan di zaman azali itu. Karena waktu sendiri belum ada. Maka apabila ditanyakan mana lebih dahulu hembusannya atau ciptaannya, ini tidak apple to apple, ini tidak bisa disandingkan. Karena berbicara hembusan, kita berbicara sebelum keadaan ada dan keadaan tidak ada belum ada secara majazi. Sehingga ruang dan waktu belum ada. Sehingga sesuatu kata yang bermakna waktu tak bisa disematkan saat ini. Bahkan kata saat ini, sebelum itu, mana lebih dahulu, mana lebih belakangan, sebelum itu, setelah itu tidak bisa disematkan ketika kita berbicara tentang alam ruh, ketika kita berbicara tentang hembusannya. Maka ketika kita menanyakan mana lebih dahulu hembusannya atau ciptaannya, ini tidak bisa disandingkan. Karena ketika kita berbicara ciptaan, maka kita berbicara setelah keadaan ada dan setelah keadaan tidak ada itu ada secara majazi, sehingga ruang dan waktu sudah ada saat ini. Ya. Dan yang satu sisinya adalah sebelum keadaan ada dan keadaan tidak ada belum ada, ruang dan waktu juga belum ada. Maka apabila mempertanyakan mana lebih dahulu hembusannya atau ciptaannya, ini tidak bisa disandingkan. Karena yang satu terikat ruang dan waktu,
Yang satu tidak terikat ruang dan waktu. Maka tidak bisa ditanyakan lebih dahulu mana, siapa yang lebih belakangan. Karena ketika kita berbicara hembusannya, sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada, kedua-duanya ini belum ada. Inilah timingnya kita berbicara hembusan. Maka ketika kita berbicara tajalli, ketika kita berbicara hembusan, itu tidak bisa disematkan kata-kata seperti waktu di dalamnya. Jadi, pertanyaan dari Tuhan Yang Mulia, ini pertanyaannya tidak apple to apple, ya. Tidak bisa disandingkan antara hembusannya dengan ciptaannya. Jadi, ketika kita berbicara ciptaan, maka keadaan ada dan keadaan tidak ada secara majazi itu sudah ada. Baru bisa dikatakan ciptaan. Di sana ada ruang, di sana ada waktu. Itulah kenapa ciptaan itu memiliki awalan. Awalan, akhiran itu waktu. Ya, itulah kenapa dia memiliki awalan yang namanya ciptaan. Tapi kalau ditiupkan atau hembusan, ketika kita berbicara tentang hembusan, maka kita berbicara tentang sifat, kita berbicara tentang ruh, kita berbicara tentang nyawa, kita berbicara tentang Nur Muhammad, kita berbicara tentang Ruhul Ahmad, kita berbicara tentang Ruhullah. Nah, saat itu wujud majazi itu belum ada, semuanya masih dalam keadaan wujud hakiki. Karena keadaan ada dan keadaan tidak ada secara wujud majazi itu belum ada. Sehingga ruang dan waktu juga belum ada. Maka tidak bisa kita urutkan, oh setelah Nurullah ada Nur Muhammad, setelah Ahad ada Ahmad, setelah Ahmad ada Muhammad. Tak bisa kita urutkan memahaminya dengan kata setelah, dengan kata sebelum, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih belakangan. Karena sebelum, sesudah, saat itu waktu. Nah, waktu itu sendiri belum ada. Gimana cara memahaminya? Tak bisa dipahami dengan akal pikir. Kenapa? Karena dimensinya lebih tinggi. Karena dimensinya lebih tinggi. Seperti kita hidup di dua dimensi ya. Ini saya kasih gambaran ini, mohon maaf ya, saya pakai piring ya. Jadi dua dimensi itu, di alam dua dimensi, ini alam dua dimensi, alam datar. Di alam dua dimensi itu hanya ada depan, belakang, kiri, kanan, dan tengah. Di alam dua dimensi ini nggak ada yang namanya atas dan bawah. Sekuat apapun kita berpikir, kalau kita hidup di dua dimensi, maka kita tidak bisa membayangkan yang namanya atas dan bawah. Karena tidak akan pernah tergambar dalam otak kita. Karena di alam kita nggak ada atas, nggak ada bawah kalau kita hidup di dua dimensi. Ya. Lalu ketika kita memasukkan benda tiga dimensi di dalam bidang dua dimensi, contoh ini benda tiga dimensi, memiliki volume, memiliki tinggi, memiliki lebar. Ketika kita menaruh benda tiga dimensi di atas bidang dua dimensi, maka yang nampak hanya bawah daripada gelas ini. Tak bisa nampak atasnya ini. Maka kita tidak bisa bayangkan dan tidak bisa pahami sekuat apapun kita berpikir kalau kita hidup di dua dimensi untuk memahami tiga dimensi. Nah, begitu pula dengan dimensi yang lebih atas daripada kita. Sekuat apapun kita berpikir, kita tidak akan bisa memahami dimensi yang di atasnya waktu, di atasnya ruang. Lalu gimana caranya? Dengan meresap ke dalam diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri inilah yang pernah melewati tahap-tahap itu, dan diri yang sebenar diri kita atau ruh kita adalah multidimensi. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, lebih dahulu mana hembusannya dengan ciptaannya, ini tidak bisa disandingkan. Karena berbicara hembusan, ya, ketika kita berbicara hembusan, ruang dan waktu belum ada. Ya, bahkan kata belum itu belum ada karena waktu itu, karena itu adalah kata waktu. Nggak bisa dibayangin kan ketika kita berbicara hembusan. Nah, ketika kita berbicara ciptaan, di sini ruang dan waktu sudah ada.
keadaan ada dan keadaan tidak ada juga sudah ada ketika kita berbicara ciptaan. Tapi ketika kita berbicara hembusan, ruang dan waktu belum ada. Keadaan ada dan keadaan tidak ada secara majazi belum ada. Ya, ketika kita berbicara hembusan. Maka ketika kita berbicara hembusan, disinilah ranahnya. Ketika berbicara Ahad, ketika berbicara Ahmad, ketika berbicara Nur Muhammad, ketika berbicara Ruhul Ahmad, ketika berbicara Ruhullah, itu adalah hembusan. Ya, tak bisa kita pahami, tak bisa kita urutkan, oh setelah Nur Muhammad ada Nurullah, atau sebelum Nurullah ada Ruhul Ahmad dan lain sebagainya ya. Setelah Nurullah ada Nur Muhammad. Nggak bisa kita bayangkan lebih dahulu mana, lebih belakangan mana. Karena waktu belum ada, sebelum sesudah itu belum ada. Nah inilah yang dikatakan ilmu rahasia. Nah tapi apabila misalkan mencoba memahami ini terus ternyata masih mentok, tak perlu dipaksakan. Ya, tak perlu dipaksakan. Cukup fokus mengamalkan syariat. Memperkuat sunnah, ya, memperkuat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ya, memperkuat wajib, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau belum muat, kalau belum kuat untuk memahami pembelajaran ini, maka cukup di syariat, ya, cukup di syariat. Ya kita amalkan sholat, zikir, sunnah, yang itu saja, itu pun sangat bagus. Itu pun sudah sangat-sangat bagus gitu. Itu pun sudah sangat-sangat bagus. Namun ketika kita sudah amalkan syariat yang kuat, sunnahnya diperkuat, wajibnya diperkuat, mulai muncul kegelisahan, mulai muncul kerisauan, bertanya, aku ini siapa? Allah itu siapa? Muhammad itu siapa? Apakah Allah dengan aku itu dekat? Atau Allah di dalam diriku? Atau Allah di atas arash? Nah, ketika muncul kegelisahan seperti ini, baru mempelajarinya. Ya. Baru mempelajari hal-hal yang bersifat ilmu tarekat, yang bersifat ilmu hakikat, dan bahkan sampai ma'rifat. Tapi kalau masih ada kebingungan, otak rasanya nggak kuat, perasaan rasanya nggak nahan, maka tak perlu, istilahnya, jangan dulu dipelajari, jangan dulu dipaksakan. Nah, jadi pertanyaan ini berbicara di makom hakikat dan di makom ma'rifat. Jadi Tuhan yang mulia, saudara kami yang mulia ini mempertanyakan mana lebih dahulu hembusannya dan mana lebih dahulu ciptaannya. Bagi teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, yang istilahnya belum sanggup untuk mempelajari ini, maka cukup amalkan sedekah, amalkan zikir, memperkuat sunnah, memperkuat wajib, itu saja insya Allah sudah bagus sekali. Tapi kalau sudah muncul kerinduan, kecintaan, kegelisahan, kerisauan, yang aku sembah itu siapa? Aku nyembahnya menggunakan apa? Terus aku ini siapa? Nah, baru kita mempelajari ilmu ini. Tapi sekiranya pikiran masih belum kuat, perasaan masih belum nahan, maka cukup dengan yang syariat saja. Tapi itu sudah bagus sekali insya Allah. Ya. Nah, jadi Tuhan, tidak bisa disematkan ya untuk yang bertanya, tidak bisa dibandingkan antara ciptaan dengan hembusan. Ya, tidak bisa dibandingkan antara ciptaan dengan hembusan. Karena hembusan ini kita berbicara sebelum keadaan ada itu ada dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Secara wujud majazi, sehingga ruang dan waktu belum ada. Ya, ketika kita berbicara hembusan, maka kita berbicara tentang ruh, tentang Nur Muhammad, tentang Ruhul Ahmad, tentang Ruhullah, tentang Allah, tentang Ahad, tentang Ahmad. Ya, ketika kita berbicara hembusan, sampai menjadi ruh yang hidup pada diri kita ini. Nah, tapi kalau berbicara ciptaan, maka kita berbicara setelah keadaan ada itu ada, dan setelah keadaan tidak ada itu ada secara majazi. Ya, maka di sini ruang dan waktu juga sudah ada. Maka ini ada awalannya. Ya, maka ini ada awalannya karena ada waktu di sini di yang diciptakan ini, sehingga membandingkan antara hembusannya dengan ciptaannya ini tak bisa dibandingkan karena tidak compare, ya, tidak seimbang. Yang satu terikat waktu dan ruang, yang satu tidak terikat ruang dan waktu. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan yang mulia,
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjawab kerisauan ya. Nanti untuk memahami lebih dalam, tuan-tuan bisa menyelam sendiri menggunakan ruhani tuan. Menggunakan ruhani tuan lebih dalam lagi insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Apabila salah kata, kami mohon maaf karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah, salahkan kami, kami mohon maaf. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Ta'ala, bukan datang dari diri kami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.